Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali, guru di SMA 5 Kota Tegal. Teman seperjuangannya Mas Aris Sultani dulu waktu SMA ya Mas. Baik, ini bukan kesempatan pertama di Masjid Al Hidayah karena saya dulu sering kesini Pak, waktu masih SMP SMA. Masyaallah muslimin sekalian, pada kesempatan ini pertama salam kenal, salam jumpa. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita dalam ikatan keimanan. Yang kedua, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang luar biasa sangat banyak hingga Allah mengantarkan kita di hari yang ke-23. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan ini sebagai tambahan kebaikan, perubahan yang efektif ya untuk masa depan kita semua, fid dini wad dunya wal akhirah. Tema yang akan kita kaji pada kesempatan ini yaitu tentang generasi buih versus generasi kurma. Dari mana tema ini kami angkat? Yakni dari surah Ar-Ra'd ayat 17. Bapak Ibu nanti bisa menyimak lebih dalam, membaca tafsirnya. Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah menurunkan dari langit yakni air, maka kemudian air itu mengalir ke lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Fahtamalas sailu zabadar robiyah. Maka kemudian kata Allah, air itu mengalir, diantaranya membawa zabadan. Apa itu zabadan? Saya beri lingkaran warna merah, artinya adalah buih. Robiyah artinya mengambang. Zabadar robiyah berarti buih yang mengambang. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha akhilyatin aw mata'in zabadum mithluh. Kemudian Allah berpindah setelah menceritakan air yang turun dari langit, Allah menceritakan tentang cairan logam pada proses pembuatan berbagai perabot, alat-alat rumah tangga. Allah juga mengatakan dalam proses pembuatan logam-logam perabot itu juga ada zabadum mithluh, juga ada buih yang mirip sama bentuknya kayak buih yang mengalir di sungai-sungai atau di lautan. Jadi sama-sama cairan, cuman yang satunya air, yang satunya adalah logam ya. Keduanya memiliki zabad ya, punya buihnya sendiri-sendiri. Lanjut, kadzalika yadribullahul haqqo wal batil. Itulah atau demikianlah Allah idrib ya, memang kalau diterjemahkan artinya memberi perumpamaan atau analogi, tapi kalau dalam bahasa Arab yadribu itu artinya memukul ya, idrib itu artinya nabok ya. Jadi maksudnya adalah nabok orang beriman. Orang beriman itu cukup ya, karena hatinya lembut, nggak perlu ditabok pakai kayu, cukup ditabok pakai perumpamaan. Idrib. Kadzalika yadribullahul haqqo wal batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Kira-kira Bu Pak, sebelum dilanjut, yang batil itu yang mana? Buihnya atau cairannya? Buihnya, iya. Pakai feeling aja kita udah nyandak ya, bahwa yang batil adalah buihnya. Yang hak yang mana? Cairannya ya. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufaa. Membacanya begitu kalau mau berhenti. Enggak membacanya bukan fayadhabu jufaan. Tulisannya tuh jufaan ya. Tapi membacanya jufaa. Adapun buih, ini buih lagi, Allah mengatakan buih 3 kali di satu ayat ini. Maka akan sirna, fayadhabu akan pergi, jufaa sebagai sesuatu yang tidak bermakna. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi manusia, fayam kutufil ard, akan tetap eksis di muka bumi. Kadzalika yadribullahul amsal, demikianlah Allah sekali lagi mengatakan idrib. Jadi Allah mengatakan 2 kali yadribu di satu ayat ini,
Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Masyaallah muslimin, perhatikan bahwa ada 3 kata zabat dan 1 kata yanfa. Lawannya zabat. Zabat itu buih, yanfa itu artinya bermanfaat. Jadi ada generasi zabat, ada manusia zabat, ada keluarga zabat, keluarga buih. Ya, jadi keluarga yang eksistensinya di masyarakat itu enggak bermanfaat ya, malah mungkin mendatangkan mudorot. Ada keluarga begitu? Enggak usah disebut namanya. Masyarakat buih ada enggak? Bangsa buih ada enggak? Ada. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan zabat sampai berapa kali? 3 kali. Dan Allah menyebutkan nafi berapa? 1. Apa maksudnya? Yang zabat memang lebih banyak. Iya. Yang buih memang apa? Mayoritas. Yang sia-sia, yang enggak bermanfaat, yang hura-hura gitu ya, yang enggak berkualitas memang lebih banyak. 1 itu. Yang kedua, kita disuruh warning, berarti kita disuruh hati-hati. Kita disuruh memperhatikan antisipasi ya. Allah mengatakan zabat 3 kali, itu berarti kita disuruh mengantisipasi. Awas, 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 itu 3 kali. Jadi bisa dipahami dengan cara begitu. Yang pertama, zabat memang lebih banyak daripada nafi. Yang kedua, Allah ingin supaya kita lebih warning, ya, lebih hati-hati. Jangan sampai kita jatuh menjadi manusia zabat, manusia buih yang tidak bermanfaat, bahkan hanya mendatangkan masalah. Kalau perabot itu dibiarkan, Pak, Bu, mengandung zabat, kira-kira perabotnya bagaimana? Ya keropos ya, iya, semplek, gampang rapuh. Nah, memang zabat itu rapuh. Kita lihat ya, visualisasi zabat, ya. Seperti ini tampak. Coba saya bertanya, banyak mana buihnya dengan airnya? Tampaknya seperti banyak buihnya, padahal lebih banyak airnya. Mari kita rinci berdasarkan pemandangan ini. Apa ciri-ciri zabat, ciri-ciri buih? Silakan, audiens boleh bicara. Betul. Apa? Di permukaan, betul. Buih itu mengambang di permukaan. Buih itu tampak kontras dengan lingkungan sekitarnya. Buih itu selalu ingin jelas terlihat. Itu ciri-ciri buih. Kalau hari ini mungkin istilahnya viral. Makanya sebenarnya generasi muda itu nggak perlu viral. Generasi muda tidak perlu viral. Apa yang mereka butuhkan? 1, bekal kehidupan. 2, kontribusi. Masalah terkenal itu konsekuensi, itu resiko. Tercapai syukur, nggak tercapai bagus. Itu generasi muda seharusnya. Kita cermati deh, anak-anak muda yang cepat naik view ya, subscribe-nya cepat, itu like-nya ya hanya sementara sifatnya. Setahun aja kayaknya nggak nyampe deh, 2 tahun mungkin selama-lamanya. Beda ya, mohon maaf kalau kita bandingkan dengan artis-artis zaman dulu. Misalnya siapa? Rhoma Irama, yang awet nemen. Karena dia memang dari bawah betul. Beda dengan orang-orang yang hanya sekedar konten, hanya sekedar ngonten, istilahnya begitu. Cari keterkenalan dalam waktu yang singkat. Maka pada waktu yang singkat pula dia akan menghilang. Nah, ciri-ciri buih yang kedua, yaitu apa? Sifatnya hanya sementara, ya, sangat cepat untuk tidak ada lagi. Fayad habu jufa'a. Apalagi ciri-ciri buih? Ibu-ibu mungkin silakan. Mudah terbarus, betul. Terombang-ambing. Nggak perlu pakai jari, Pak, Bu. Cukup pakai angin saja. Buih sudah terbawa. Angin Korea ikut ke Korea, angin Amerika ikut ke Amerika, angin Arab, Islam dari Arab, iya tapi Islam bukan Arab. Jadi masyarakat muslimin sekalian, kita bisa menambah lagi ciri-ciri buih ya, sebagai sebuah karakter yang harus kita hindari. Di antaranya adalah betul tadi
Pak Guru mengatakan mengambang, artinya tidak mengakar. Buih itu tidak berbobot. Kenapa? Karena dia memang tidak mengandung manfaat. Tidak mengandung manfaat. Yang bermanfaat itu mineral, logam pasti tenggelam. Posisinya pasti di bawah. Inilah Al-Quran membuat perumpamaan manusia buih dengan manusia yang bermanfaat. Masyaallah muslimin, kita lanjut ya. Solusinya bagaimana supaya tidak menjadi generasi buih? Itu ada di ayat ke-18-nya. Ar-Ra'd ayat 18. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Bagi orang-orang yang cepat merespons perintah Tuhannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Jadi cara agar kita tidak menjadi manusia buih adalah istijab al-fauriyah, yaitu cepat responsnya melaksanakan perintah dan larangan, menjauhi larangan Allah. Itu caranya. Jadi agama langsung ngasih solusinya, nggak usah repot-repot, caranya gampang. Begitu ada perintah dari agama ini, syariat, baik berupa contoh teladan maupun berupa instruksi maupun larangan, laksanakan. Istijab al-fauriyah, kecepatan merespons perintah Allah. Itulah caranya supaya kita tidak menjadi generasi zabat. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Orang-orang yang tidak cepat merespons perintah Allah SWT dan Rasulnya, itu nanti akan mencari tebusan apapun untuk menebus dirinya supaya tidak dihukum oleh Allah. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka dapat hitungan yang buruk. Su'ul hisab. Hisab, hasab, memang artinya hitungan, tapi dalam bahasa Arab, hasab juga artinya peranan. Jadi manusia tidak akan dipercepat oleh nasabnya, walaupun dia anak orang terhormat, walaupun dia anaknya seorang kiai, walaupun dia seorang anaknya ningrat atau seorang elit, kalau apa? Hasabnya lambat. Jadi orang tidak akan terangkat derajatnya walaupun dia nasabnya bagus, selama kontribusinya, peranannya ringan. Terbukti nggak Pak? Terbukti banget. Walaupun diangkat setinggi-tingginya, kalau memang kosong, ya kosong dia, ya kan? Walaupun dia anak seorang gitu ya, sensor. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah ini yang lebih parah lagi, orang-orang yang tidak berkontribusi di dunia, dan salah satu kontribusi yang paling penting adalah keimanan, karena amal kita nggak akan dihitung kalau kita tidak punya iman ya. Kontribusi paling mendasar itu lillah, itu nanti nasibnya adalah wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ini saya beri tanda istijab sebagai solusinya dan hasab sebagai solusinya. Jadi cepat merespon dan berpartisipasi, berkontribusi. Masyaallah muslimin sekalian, Rasulullah secara jelas ya, mengatakan kepada sahabat Hudzaifah dengan sabdanya la takunu imma'ah. Jangan kamu jadi generasi orang yang apa? Ikut-ikutan. Imma'ah itu artinya ikut-ikutan. Taquluna, dia punya prinsip in ahsanan nasu ahsanna. Kalau orang-orang berbuat baik, ya saya berbuat baik. Wa in dzalamu dzalamna. Kalau orang-orang berbuat buruk, ya saya ikutan buruk. Nah, itu generasi imma'ah. Kira-kira apa ini? Orang-orang sekarang lagi pada curang timbangannya. Nih para pedagang, ya enggak? Orang-orang imma'ah bagaimana? Ya, apa umumnya sajalah. Orang-orang pada mencurangi timbangan, ya saya juga ikut. Akhirnya apa yang terjadi Bu Pak? Kerugian masyarakat kita itu, beli Pertamax isinya hampir 1000 triliun ya. Dan ini terjadi di semua timbangan dan takaran. Jadi hanya sedikit saja pedagang yang benar-benar jujur hari ini. Kata Rasulullah, walakin wattinu, maka jadilah orang yang punya prinsip. Wattinu, mana ya, ini ya di dinding ya. Walakin wattinu di sini ya berarti. Jadilah orang yang punya prinsip. Anfusakum, di dalam dirimu, in ahsanan nas,
antuhsinu. Kalau orang berbuat baik, kamu berbuat lebih baik. Wa in asa'u, jika mereka berbuat buruk, fala tadzlimu, jangan kamu mendolimi dirimu sendiri. Masalah muslimin, di antara ciri generasi sahabat adalah nggak punya arah. Sebetulnya kita kan jelas arah kita. Saat ini kita di mana? Posisi kita saat ini di dunia, di mana sebelum dunia ada alam rahim dan ada alam arwah ya. Kira-kira di sini ya, ada alam rahim di perut ibu kita dan ada alam arwah, wallahu alam di mana. Nah, kita kan posisi saat ini di sini, di dunia, dan kita akan bergerak terus ke alam kubur, menanti tiupan sangkakala yang pertama kehancuran alam semesta, tiupan kedua kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, kemudian hisab, terus sampai kemudian penentuan akhir. Perjalanan kita masih sangat panjang. Kita bayangkan kalau 50 meter saja kita membidik pakai senjata, ukuran target sebesar botol minuman mineral, gelas mineral. 50 meter sudah pas nih, sudah pas. Tapi meleset 1 mili saja, kira-kira kena nggak Bu? 1 mili saja nggak kena, nggak kena. Ini saya kasih gambaran. Ini kecepatan 8.900 km per jam, diperlambat 2.400 kali, Pak. Ini kalau diluncurkan dari Jakarta ke Tegal, kira-kira 10 menit nyampe sampai ke Tegal. Makanya bombardir di Gaza itu kayak hantu memang, nggak kelihatan. Pesawatnya itu cuma suara saja. Tahu-tahu hancur rumah, hancur rumah. Yang hari ini sedang terjadi. Masyaallah muslimin, kita sambil mendoakan ya, Allahumma ansurhum alal yahud. Awal begitu roh kita keluar, seperti peluru yang keluar dari mulut moncong senjatanya, bergerak begitu kencang mencapai target, karena masih mungkin ada 3 dorongan: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh. Mungkin masih kencang, lurus, mungkin masih kencang, tapi lama-kelamaan anak-anak kita jadi orang tua dan lama-lama meninggal, mati juga anak-anak kita. Masih mendoakan kita enggak? Enggak tuh. Wakaf. Siapa tahu bangunannya hancur, ya enggak? Mungkin karena bencana, mungkin karena usia, masa. Jadi awal-awal memang roh kita masih kenceng, Pak, mencapai target. Mungkin ya sebagai mukmin kita, insya Allah kita yakinlah mencapai ridho Allah, surga begitu. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya kalau ilmunya ilmu-ilmu duniawi, mungkin enggak abadi, Pak. Karena teori-teori yang baru pasti muncul, teori-teori lama pasti hilang. Makanya ilmu yang abadi memang ilmu keimanan, ilmu agama abadi insya Allah. Jadi lama-lama orientasi peluru kita ketika roh kita akan berbelok ya, mungkin melambat. Pertanyaannya, apa yang membuat kita konsisten mencapai ridho Allah berupa jannatun na'im? Yaitu memang dari pribadi, individu, tanggung jawab individu. Amal-amal Islam itu jam'iyah, kolektif, tapi tanggung jawabnya, hisabnya individuali. Hisabnya tetap perorangan. Nah, disinilah fungsi kejujuran. Kita boleh nampak seperti berpuasa, padahal tidak berpuasa. Orang lain boleh ditipu, tapi Allah dan diri sendiri nggak bisa ditipu. Nah, kejujuran itu adalah landasan keimanan. Masyaallah muslimin, kita lanjut ya. Boleh sebelum lupa barangkali mau menyampaikan sesuatu, boleh. Silakan bicara. Tidaklah Nabi wafat kecuali meninggalkan 2000 pemimpin. Jadi kelasnya para sahabat itu adalah pemimpin-pemimpin dunia. Dan 2000 itu cukup untuk memimpin seluruh bumi. Bukan pemimpin Jazirah Arab, bukan, tapi pemimpin seluruh dunia. Ini menurut Munir Al-Ghadban, Syekh Munir Al-Ghadban, salah seorang penulis Sirah Nabawiyah. Jadi mahakarya Rasulullah adalah selama 22 tahun lebih, 23 tahun kurang, itu menghasilkan 2000 pemimpin-pemimpin internasional, pemimpin-pemimpin kelas dunia, yang 67% khazanah keislaman yang kita pelajari hari ini, baik berupa Al-Quran maupun hadis, 67% yang kita pelajari itu adalah peranan dari anak-anak muda. Jumlahnya sekitar 7 orang, selebihnya yang 33% generasi sepuh. Siapa 7 orang itu? Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita paham syariat, itu ya mayoritas didominasi oleh periwayatan Abu Hurairah, 5.374 hadis. Siapa lagi Bu? Jangan minder Bu, perempuan Bu. Siapa namanya? Aisyah, betul.
Ini orang-orang pada mencemooh Nabi, katanya Nabi pedofil, naudzubillah ya. Ini orang-orang yang apa sih ya? Mungkin kedengkian ya. Nggak ada orang begitu ngomong kok, ya kan? Walaupun orang non-Islam pada masa Rasulullah menikahi Aisyah sekitar usia 7 tahunan, nggak ada yang komentar begitu. Hanya hari ini ada orang ngomong begitu. Karena waktu itu menikahi anak usia 6 tahun 7 tahun ya itu sesuatu hal yang diterima umum. Bahkan kalau mereka lebih parah lagi. Kalau mau kita ngasih contoh ya, raja-raja mereka jauh lebih parah. Kalau memang itu keparahan. Tapi pada waktu itu wajar menikahi Aisyah usia 7 tahun. Dan Rasulullah baru hidup bersama dengan Aisyah usia 9 tahun. Baru hidup bersama usia 9 tahun setelah di Madinah. Ya, ini 3 tahun setelah Khadijah wafat. Jadi Rasulullah itu monogami sebetulnya. Ya. Beliau baru poligami setelah Khadijah wafat. Dan semuanya janda, hanya satu yang perawan. Kalau kita melihat fenomena ini, sebetulnya kita nggak akan bingung ya, ketika orang-orang kafir memberi label yang negatif kepada Rasul kita. Ternyata 2210 hadis yang kita pelajari itu periwayatan dari Bunda Aisyah yang menguasai berbagai cabang ilmu. Salah satunya ilmu kedokteran. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu menguasai ilmu kedokteran. Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Ini 4 orang dari Mekah. Kemudian 3 orang dari Madinah. Mayoritas kita belajar hadis Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Mereka semua usianya masih muda, masih sekitar belasan tahun ketika masuk Islam, ma'asyiral muslimin. Dan itulah yang kita pelajari. Kalau di Quran, kalau bicara soal pemuda, kita harus mengalokasikan perhatian besar ya. Ada Nabiullah Ibrahim, qalu sami'na fata. Jadi Al-Quran punya gaya bahasa untuk menceritakan anak muda dengan 2 kata. Satu fata, fatan. Yang kedua adalah hulam. Nah, kalau Al-Quran mengatakan fata, itu konteksnya berarti Al-Quran sedang menceritakan pemuda dan kontribusinya. Kalau Al-Quran menggunakan kata fatan, itu artinya pemuda dan peranannya. Tapi kalau Al-Quran bicara menggunakan kata hulam, itu berarti Al-Quran sedang bicara tentang tahap perkembangan usia seseorang. Fakta saja, kedewasaan baik biologis maupun psikologis. Itu bedanya fata dan hulam. Itu kalau ditafsir seperti itu. Qalu sami'na, masyarakat mengatakan kami dengar. Ketika patung-patungnya hancur berceceran, fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang dipanggil dengan nama siapa? Ibrahim. Ibrahim tahu persis resiko menghancurkan patung. Pak, Bu, apa resikonya? Dibakar. Dia sudah memperhitungkan, dia sudah menimbang. Dia pertimbangannya mateng. Kalau generasi sahabat pertimbangannya mentah, Pak. Karena kurang referensi, kurang punya prinsip. Bahkan di umur 21, 30 itu masih bingung menentukan peranan hidupnya. Ini generasi sahabat. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Sambil kita doakan putra-putri kita juga nggak termasuk, insya Allah. Mudah-mudahan. Ya tergantung orang tuanya juga sih. Anak-anak kita juga tergantung kitanya juga. Kita lanjut, misalnya Nabi Yusuf, ini generasi nafik nih, tahan terhadap godaan wanita, meskipun cantik, kaya raya, ningrat, posisi tinggi, dan aman untuk melakukan perbuatan yang buruk. Wa qala niswatun fil Madinah, ini para wanita selebriti sedang ngerasani Imra'atul Aziz, ya, anggota grup mereka, yaitu istrinya seorang pembesar, turawidu fataha an nafsihi, yang merayu seorang pemuda asistennya untuk apa? Tunduk pada dirinya. Qad saghafaha hubba, sungguh dia telah dimabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami melihat dia, yaitu Imra'atul Aziz, ini sesama wanita ngerasani anggotanya, ya, anggota grupnya itu, sesungguhnya dia dalam keadaan sesat yang jelas-jelas. Karena apa? Merayu anak muda, merayu pembantunya, asistennya, padahal dia seorang Imra'atul Aziz. Ini ciri-ciri generasi nafik, tahan terhadap rayuan lawan jenis. Gimana Pak, Bu, sampai di sini?
Silahkan dibayangkan bagaimana generasi muda kita hari ini. Cukup berat ya tantangannya ya, cukup berat. Salah satunya memang peranan media. Masih tentang anak muda. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Di mana ini? Di surat Al-Buruj, yaitu tentang peranan seorang pemuda yang bisa mengubah akidah sebuah bangsa. Seorang saja bisa mengganti keyakinan sebuah bangsa yang tadinya musyrik menjadi bertauhid. Dan kuat begitu rajanya memberi tawaran mau tetap akidah tauhid atau kembali ke agama nenek moyang, pilihan mereka semua adalah apa? Tetap di akidah tauhid. Akhirnya satu persatu dilempar ke api. Inilah ashabul ukhdud. Ada di surat Al-Buruj, seorang pemuda Nafi'. Seorang pemuda Nafi'. Al-Qur'an juga menggambarkan pemuda yang berkolaborasi, gabungan pemuda ada di mana? Al-Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqqi. Kami ceritakan padamu kisah mereka dengan benar. Innahum fityatun, jamaknya fata. Fityatun, pemuda yang banyak ya. Ada yang mengatakan 7 orang. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ciri-ciri generasi Nafi, amanu bi rabbihim. Dia berwibawa karena keimanannya. Oke, sampai kemudian disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, walihadza kana aktsarul mustajabina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan wa ama masyayikh min Quraisy wa amatahum wiqawa ala dinihim wa lam yuslim illa qalila. Itulah sebabnya kebanyakan orang-orang yang menanggapi seruan Allah dan Rasulnya, menerima ajakan dakwah Rasulullah adalah para pemuda. Adapun orang-orang tua Quraisy, orang-orang yang sudah meninggal, mereka tetap dalam agamanya dan hanya sedikit yang masuk Islam. Jadi para pemuda menjadi perhatian utama pada proses pendidikan, regenerasi, dan keberlangsungan sebuah peradaban. Bapak Ibu sekalian, ini penting kita garis bawahi. Nasib Masjid Al-Hidayah tergantung porsi yang hadir di sini. Ya, kira-kira 50 tahun ke atas atau 50 tahun ke bawah di mayoritas. Iya. Kalau yang hadir rata-rata 50 tahun ke bawah, insya Allah cerah itu Masjid Al-Hidayah ya. Ini perlu kita pikirkan. Solusinya bagaimana? Konkretnya, alokasikan anggaran yang besar buat mereka. Nanti mereka kreatif sendiri, insya Allah mereka kreatif. Kita percaya kok, mereka itu anak-anak yang wawasannya luas, cuman belum terfasilitasi aja. Jadi para pemuda semestinya kita fasilitasi supaya mereka bergerak, ya, bukan asal gerak seperti Bui, tapi bergerak yang teratur, bergerak yang visioner, ya, bergerak dalam kebaikan. Tidaklah peradaban ini dipikul kecuali oleh para pemuda. Kita sampai jam berapa? Masih? Jam 6? Masih kuat? Ada yang mau menyampaikan sesuatu, pendapat boleh? Pak Aris mungkin, Pak Aris. Clear ya, jelas ya. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang usianya 30 tahun ketika masuk Islam, itu hanya 3 orang, Pak. Yaitu Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. 3 orang umurnya sekitar 30-an tahun. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang lainnya usianya masih 20-an, jadi kepala 2, bahkan 5 orang di antara mereka itu masih umur belasan. Pak, Bu, mudah-mudahan sih kita sudah lah ya, kita udah lewat yang umur 50 tahun ke atas. Itu nanti dihisab, ada pertanyaan khusus ya. Di akhirat nanti ada pertanyaan khusus. Wa an syababihi fima ablah. Dan masa mudamu digunakan untuk apa? Pertanyaannya kan ini kan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama umur, yang kedua masa muda, yang ketiga dan keempat soal harta, dari mana dapat dan dikemanakan infaknya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang ilmu, amal yang berasal dari ilmu kita ya. Jadi ada 5 pertanyaan. Nah, satu di antara pertanyaan itu adalah wa an syababihi fima ablah. Insya Allah lah, mudah-mudahan umur muda kita sudah insya Allah ya, masih dalam proses insya Allah. Muda itu dari umur berapa sampai berapa ya, ini patokannya, ini kita sepakati. Lain-lain, ternyata setiap negara punya definisi berbeda-beda. Kalau kita 15 sampai 60 ya, tapi itu kan definisi demografis ya. Kalau definisi
akidah mungkin bisa 6 tahun, 7 tahun ya. Ali bin Abi Thalib itu umur masih 10 tahun ya ketika berkontribusi untuk Islam. Masyaallah muslimin. Jadi, nah ini penting buat kita para orang tua. Mari kita bantu anak-anak kita supaya dia bisa menjawab pertanyaan ini nanti dengan baik di yaumul hisab. Ini orang tua harus menjamin putra-putrinya bisa menjawab pertanyaan ini dengan jos. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita kasih fasilitas yang membuat mereka malah malam-malamnya bermaksiat. Apa itu kira-kira? Setan gepeng. Ya kan? Berjam-jam di kamar. Subuhnya kesiangan. Di sekolah ngelusur. Saya guru saja Pak Bu. Saya pengalaman kelihatan anak-anak yang kalau malam mainan game di sekolah ya sudah ngelusur. Kita harus tegas putra-putri kita. Sehari maksimum 1 jam. Gitu ya, dan diawasi kecuali alhamdulillah yang sudah punya self control. Nah itu manfaat Ramadan adalah menanamkan pengawasan dalam diri. Kalau yang sudah punya self control, orang tua nggak terlalu repot. Ini self control. Ciri-cirinya bagaimana ya? Kita kadang-kadang jalan bareng sama anak, kita tes, boleh kita tes. Misalnya nemu uang, dek ada uang dek, ambil. Jangan Pak, itu punya orang, kita nggak boleh ngambil. Nah itu anak sudah punya self control itu, anak begitu. Tapi kalau dek ada uang, ambil. Oh kamu ambil Pak, saya ambil gitu ya. Stop, nggak boleh dek gitu ya. Ini anak kita belum punya self control ini, seperti ini model-model kayak gini. Jadi dia harus punya pengawasan tersendiri, ya, supaya ya bangsa kita juga bisa lebih efisien ya, katanya efisiensi. Kalau efisiensi harusnya jumlah polisi, jumlah KPK ya, jumlah inspektorat ya, jumlah jaksa. Jumlah pengawas harusnya sedikit ya. Anggarannya harusnya sedikit. Nah maka kemudian anak-anak muda ini menjadi objek perebutan ya. Mereka menjadi objek perebutan para pejuang ideologi, baik yang islami maupun yang zalim ya, maupun yang kedzaliman. Nah, kita mesti sama-sama berlelah-lelah. Ini ada ayatnya di surah An-Nisa ayat 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu lelah dalam mengejar mereka. Ibtigha'il qaum. Jadi ada balapan, ada perlombaan untuk apa? Mencaplok generasi muda. Mereka pakai modal gede, pakai jaringan yang sangat kuat, pakai dukungan politis kekuasaan. Mereka menggunakan kerjasama internasional, mereka menggunakan pendidikan, menggunakan media. Modalnya besar, pengorbanannya besar. Mereka berlelah-lelah untuk merebut generasi muda sebanyak-banyaknya. Maka Al-Quran mengatakan wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu lelah dalam mengejar ketertinggalan. Memang zabat itu 3, nafi itu 1 memang, tapi kita nggak boleh lelah. Karena ketentraman dunia ini tergantung perbandingan antara zabat dan nafi. Kalau zabatnya lebih banyak, dunia nggak akan pernah tentram. Apalagi akhiratnya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau hari ini kamu luka, kalau hari ini kamu capek, kalau hari ini kamu lelah, kalau hari ini kamu sakit, maka sesungguhnya mereka juga sama, lelah, capek, sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kamu berharap apa yang dari Allah yang mereka nggak berharap, yaitu keridhoannya. Wa kanallahu aliman hakima. Masyaallah muslimin. Waktu selanjutnya akan saya sampaikan sebuah kisah tentang anak-anak muda semua ini dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, yaitu kisah bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jumlah Nabi ada 124.000 orang, disebar oleh Allah di seluruh permukaan bumi. Mungkin ada yang ke Tegal, mungkin. Ciri-cirinya apa? Sebuah masyarakat itu punya kebijakan yang sama. Ciri-cirinya itu Plato, Bartholomeus Dias, Kepler, Newton, apa lagi? Einstein. Itu kalau bicara pada level yang filosofis itu ketemu. Jangan-jangan mereka murid-murid para nabi. Wallahu a'lam bishawab. 124.000 itu hanya 25 yang wajib kita imani. 25 itu salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. 124.000 salah satunya adalah Khidir. Mengapa disebut Khidir? Karena Nabi Khidir ini digambarkan di dalam hadis Bukhari, itu kalau dia duduk di suatu rumputan yang kering, begitu dia pergi nanti rumputnya jadi hijau.
Ini sebuah simbol bahwa Nabi Khidir itu kemanapun dia pergi, datang dan pergi, itu selalu tempat yang tadinya jelek jadi konflik, jadi akur, miskin jadi kaya. Itu Nabi Khidir. Makanya disebut Khidir, artinya subur, hijau. Itu digambarkan di hadis Bukhari seperti itu. Memang ini akan banyak hal-hal yang irasional. Jadi agama Islam itu agama yang sangat luas. Salah satunya Nabi Khidir ini kisah-kisah yang mengakomodasi orang-orang yang irasional. Kalau kita mohon maaf otak kiri yang lebih dominan, sebab akibatnya jelas, pakai rumus gitu ya. Tapi kalau Nabi Khidir enggak. Ini orang yang ilmunya ilmu laduni, tidak dipelajari tapi diberikan oleh Allah secara langsung. Misalnya dia pernah bermimpi dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Khidir, kalau kamu mau dekat dengan aku, kata Allah, nanti besok pagi kamu berjalan ke barat, apa yang pertama kamu jumpai makan, dimakan. Terus yang kedua, apa yang kamu lihat itu sembunyikanlah. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu temui terimalah sebagai amanah. Terus yang keempat, jangan putus harapannya. Dan yang kelima, jauhi, kamu lari darinya. Itu dia bermimpi seperti itu, Pak. Apa yang dia lakukan pagi hari, dia membuka pintu rumahnya langsung menghadap ke barat. Yang dia lihat apa? Sebuah bukit. Dia mikir, apa tadi yang pertama? Disuruh dimakan. Masa bukit dimakan? Istijab, kecepatan merespons perintah. Hari ini ada orang muslim yang nggak mau pakai hijab, nggak mau pakai jilbab, perempuan. Alasannya apa? Susah cari kerja, susah dapat jodoh. Itu namanya tidak istijab dengan syariah. Hari ini ada banyak muslim, kalau meninggal tidak hitung bagi waris, udah bagi rata aja lah, repot-repot amat. Itu namanya nggak istijab. Hari ini ada banyak orang tua yang nyuruh anak-anaknya bergaul bebas supaya bisa dapat pasangan. Kalau bukan karena kemiskinan dan keawaman, apalagi nggak ada. Hanya dua motif orang bermaksiat: kemiskinan dan keawaman. Nabi Khidir melihat bukit, perintahnya makan, ya sudah, dia jalan ke arah bukit. Dia yakin perintah Allah pasti benar. Masalah hikmah nantilah. Yang penting kerjakan dulu. Setelah dia datangi itu bukit, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, sampai ketemu dengan bukitnya, ternyata adalah apa, Pak? Roti, Pak. Roti, dimakanlah. Benar kan? Perintah pertama, dimakan. Yang kedua, dia berjalan terus ke arah barat, ketemu orang. Ini kayak orang India mungkin ya. Aca itu. Nawarin apa? Mangkok emas. Ya, tolong diamankan ini. Apa tadi yang kedua? Sembunyikan. Dia tanam ke dalam tanah. Karena waktu itu nggak ada bank ya untuk safe deposit box, hanya digalilah tanah, ditaruh di tanah muncul lagi, ditaruh di tanah muncul lagi, 3 kali. Maka yang ketiga, terima sebagai amanah. Ya sudah, ini berarti kepercayaan. Saya sudah berusaha menyembunyikan, muncul lagi, muncul lagi. Dia sembunyikan dia simpan di tasnya, dia berjalan lagi ke arah barat. Kita masuk ke yang keempat. Nabi Khidir menemui seekor burung merpati yang sedang diincar oleh burung elang. Kira-kira seperti ini gambarannya ya, ini ilustrasi aja. Nah, si burung merpatinya, tolong Khidir, saya mau mati, tolong Khidir, bantu saya. Sini, kamu saya selamatkan, kira-kira gitu ya. Cep. Setelah ditangkap, burung elangnya kan marah. Khidir, itu target saya hari ini, saya belum makan hari ini. Perintah yang keempat masih ingat? Jangan putus harapannya. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Mengambil daging dari pahanya, Pak. Dipotong, kemudian diberikan kepada burung elang. Ya, secuil lah ya, luka ya. Diberikan ke burung elang. Ini jangan ditiru, ini syariatnya Nabi Khidir. Oke, dia obati lukanya, burung elang nggak terputus harapannya, burung merpati juga selamat, nggak terputus harapannya. Dia berjalan lagi ke arah barat, menemukan aroma yang tidak sedap. Ternyata dari bangkai. Kemudian dia jauhi. Perintah yang kelima adalah jauhi. Oke, 5 perintah sudah dia kerjakan. Tapi dia kemudian mikir, apa ibrohnya ya? Hanya dia tanya-tanya lagi sama Allah dan bermimpi dijawab oleh Allah. Sekali lagi, kisah-kisah Nabi Khidir adalah kisah-kisah buat orang-orang yang dominan otak kanan, ya, holistik, orang-orang dominan otak kanan. Makanya kemudian ditafsiri dalam mimpi. Ini ada buku yang sesuai syariat menafsirkan mimpi. Yang pertama itu adalah amarah. Jadi amarah itu harus ditekan. Kalau diturutin apa yang terjadi?
Amarah, dendam. Amarah, urusan hukum, ya kan? Amarah, masuk koran, berita. Amarah diturutin. Tapi kalau amarah dikecilin sampai ternyata manis seperti roti. Yang kedua, amanah, dijaga. Yang ketiga, trust. Ya, karena kita menjaga amanah dapat kepercayaan. Yang keempat, bantu orang meskipun kita masih butuh. Ya, daging kita nempel di badan masih butuh. Malulah kita punya kebiasaan bantu orang dari barang-barang sisa yang kita sendiri sudah nggak perlu. Ya, gitu. Yang kelima harus dijauhi, yaitu apa? Gosip. Ya. Jadi setiap syariat itu punya hikmahnya, tapi yang penting kerjakan dulu aja. Perintahnya seperti itu. Mulailah kisah ya. Nabi Musa menyampaikan materi di para sahabatnya terpesona dan mengatakan, bertanya, ya Musa, hari ini ada nggak orang yang lebih alim darimu? Musa mengatakan tidak ada. Hari ini orang yang paling alim adalah saya. Bukan karena sombong, karena dia ingin menjaga keyakinan para sahabatnya, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Musa mengatakan, hari ini tidak ada orang yang lebih alim kecuali saya. Bukan karena sombong, tapi kata-kata itu dikoreksi oleh Allah SWT. Alamal insana malam ya'lam. Hai Musa, tidak benar kamu paling alim. Masih ada orang yang lebih alim. Siapa? Temui dia di pertemuan dua laut. Dia adalah seorang nabi. Perhatikan respons Nabi Musa. Walaupun dia derajatnya lebih tinggi, nabi dan rasul, sementara yang mau dia temui untuk berguru adalah seorang nabi. Dia ada gengsi. Ilmu itu didatangi, bukan dipanggil. Nabi Musa mengatakan kepada asistennya, wa idh qala Musa li fatahu. Sekali lagi ada kata-kata fatah di sini. Li fatahu, yaitu kepada pemuda asistennya. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiyahu. Aku akan jalan terus mencari tempat di mana pertemuan dua laut. Kalau tidak, bertahun-tahun pun akan aku lakukan. Begitu kata Nabi Musa alaihi salam. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maka ketika mereka sampai di pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ikan itu adalah perbekalan yang seharusnya dijaga oleh sang pemuda asistennya Nabi Musa. Yang ditafsir ternyata adalah Yusha bin Nun, penggantinya Nabi Musa dan Nabi Harun setelah mereka meninggal. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sudah jalan jauh capek, maka Nabi Musa kemudian berkata kepada asistennya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita merasa letih karena perjalanan ini. Tugas pemuda jelas, urusan logistik. Apa yang terjadi kata sang pemuda? Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah wa taqada sabilahu fil bahri ajaba. Pembantunya menjawab, tahukah engkau saat kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan ikan itu kepadamu, dan tidak ada yang membuatku lupa tentang ikan itu kecuali syaitan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Jadi Pak Bu, ikannya aneh, jalan ke laut, ya, mungkin seperti ini. Nah, ikannya kok bisa jalan di laut? Cuman karena mereka lagi ngantuk, nggak terlalu fokus, ya, nggak mikir gitu ya, karena lagi capek ya. Nabi Musa juga lagi tidur pulas, si Yusha bin Nun alaihissalam juga sedang mengantuk, jadi nggak concern. Ya. Hanya ikannya kembali ke laut. Ya, sebetulnya yang bikin aneh adalah ikannya sudah dimasak. Itu yang lebih bikin aneh lagi, ikan sudah dimasak kok masih lari. Ya begitulah pertanda pertemuan dengan Nabi Khidir. Ya, ketika Yusha menjelaskan, maka Nabi Musa mengatakan, dzalika ma kunna nabghi. Itu yang kita cari. Itu lokasi yang kita cari. Ayo kita balik lagi. Ketemulah dengan Nabi Khidir yang dikatakan apa? Punya ilmu apa? Nah, ya, ilmu yang dipelajari tidak pakai metodologi ilmiah. Kayak kita, kalau kita kan harus belajar. Kalau Nabi Khidir nggak belajar, dapat langsung dari Allah. Kata Nabi Musa, boleh aku nggak menyertaimu? Kata Nabi Khidir, lantas tati ma'ya sabru, kamu nggak bakalan sabar mengikutiku. Kata Nabi Khidir, gimana kamu bisa sabar kalau kamu nggak punya ilmu? Nah, ternyata sumber kesabaran adalah ilmu. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, memang cenderung nggak sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kata Nabi Musa. Insya Allah wis, kamu akan jumpai saya sabar. Wala asilaka amro, dan aku nggak akan melawan perintahmu guru. Ya, meskipun dia Rasul, dia memanggil Khidir guru. Aku akan taat padamu.
Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka min dzikr. Aturannya kalau kamu mau menyertaiku, jangan tanya sebelum aku jelaskan. Nah, ini kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi aturan itu harus dimunculkan dari kedua belah pihak. Ya, jangan top down, tapi harus bottom up. Ya, kesepakatan bersama. Maka kemudian Nabi dan kedua Nabi itu berjalan bersama. Ya kan? Kita tahu ceritanya, naik kapal. Kapalnya diapain? Dibolongin, sudah pada tahu ceritanya. Kata Nabi Musa, kamu mau menenggelamkan semua ini? Ya ini, murid berani negur gurunya kalau gurunya salah. Wah, ini luar biasa. Hari ini, siapa yang berani negur profesor, Pak, di kampus? Nggak ada. Hari ini, siapa yang bisa negur kiai di pesantren? Nggak ada, Pak. Untouchable. Makanya kemudian mereka pada menyimpang ke Delarung ya, menyimpang jauh gitu. Akhirnya ya begitulah, profesor tapi terlibat dalam ya macam-macam, ada yang sampai mohon maaf lah ya, sampai sesuatu yang jauh sekali. Padahal seorang profesor, kiai, ya kita dengar berita-berita di pesantren, sesuatunya kena feodalisme. Nah, Nabi Musa berani negur gurunya walaupun keliru, diingatkan ada anak kecil dibunuh, padahal dia nggak membunuh orang, bukan kisos. Nah, satu lagi yaitu dinding yang roboh diperbaiki. Udah belum makan, minta makan ke penduduk nggak dikasih, memperbaiki dinding ya, kerjaan tukang lagi. Apa nggak layak kita minta bayaran? Nah, ini yang ketiga. Kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah saatnya kamu dan anakku berpisah. Ini semua kisah-kisah anak-anak muda yang mewarnai sejarah, yang begitu banyak inspirasi. Nah, di sini pesan yang penting adalah kemampuan memprediksi masa depan. Nabi Khidir dikasih oleh Allah kemampuan memprediksi masa depan, bahwa kapal itu saya rusak karena nanti di depan ada raja yang menerapkan hukum tawan karang. Kalau ini ditangkap, semua orang penumpangnya mati semua, diperbudak. Nabi Khidir melakukan sesuatu itu bukan atas inisiatif dirinya. Ini salah satu ilmu yang perlu kita miliki hari ini, kemampuan memprediksi masa depan, bukan peramal, prediktor ya, ilmiah ya. Misalnya pergerakan harga saham, cuaca, apalagi kondisi ekonomi, mungkin sesuai dengan bidang kita masing-masing. Anak kecil itu kenapa saya bunuh? Nanti kalau besarnya dia mengajak orang tuanya pada kekafiran. Tembok itu kenapa saya perbaiki? Karena itu ada harta anak yatim di situ. Nah, begitulah ma'asyiral muslimin. Jadi intinya pemuda itu hitungannya adalah dari sisi kemanfaatannya. Jika dia nggak bermanfaat untuk dirinya, maka sesungguhnya dia sudah sama kayak orang mati. Ini closing. Jibril bertanya pada Muhammad SAW, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, maka sesungguhnya kamu mati. Harusnya kan begini, fa innaka saufa yamut. Sesungguhnya kamu akan mati. Kan begitu ya bahasa Arabnya ya, saufa yamut, kamu bakal mati. Tapi enggak, Jibril mengatakan kamu sudah mati. Orang yang hidupnya enggak sesuai aturan, bahkan ke dirinya sendiri dia enggak bermanfaat, itu bahkan sudah mati artinya. Ini nafi'. Baik, kiranya sampai di sini kajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Cukup clear? Mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.